Ada yang nanya, kenapa sih Kak Mongol selalu bawa materi yang menjatuhkan agama Kristen? Coy, di mana saya menjatuhkan agama Kristen? Saya stand up komedian satu-satunya yang berteriak saya beragama Kristen di televisi. Jatuhnya di mana? Ini kan yang saya bawa kecemasan saya. Karena saya pernah tinggal di asrama, doa makannya lama, amin, kepalanya, ikannya berubah. Tadi ekor kepala. Mujizat nyata loh coy. Mari kita berdoa. Amin. Tadi ekor dikasih sama ibu gembala, sekarang kepala. Kita mau marah. Siapa yang setukan? Kurang ajar sekali ini. Bunyi sebelah ingat, menuduh itu dosa. Lah sekarang lu mau gimana? Ikan lu ekor jadi kepala, mau nuduh siapa? Ya kan? Jadi mau tarik materinya. Dapatnya di mana? Alkitab. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya gue praktekin. Gak pernah ada yang terjadi. Karena satu tutup, satu buka. Gitu. Nah, di mana saya menjatuhkan agama? Nggak ada. Saya tidak pernah ngebahas tentang baptisan mana yang benar, mana yang tidak. Nggak ada. Saya hanya ngambil kulitnya. Termasuk masalah materi doa. Kenapa selalu minta Tuhan suruh datang? Karena itu keresahan saya. Karena saya baca Alkitab. Di Alkitab dibilang kalau Tuhan datang kiamat. Nah, kenapa gereja selalu memanggil Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami? Coy, kalau dia datang game over. Kalau Yesus datang Pentakosta langsung nyanyi Maranatha, ya kan datang Tuhan datang. Jadi itu kan keresahan saya, bukan saya menjatuhkan agama, enggak. Karena saya belajar Alkitab juga, di Alkitab dibilang Yesus naik ke surga. Berarti Yesus pergi ke surga. Nah, berarti Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Tapi sebelum dia naik kan dia memberi pribadi yang terbaru, namanya Roh Kudusnya. Dia yang dipanggil, jangan Tuhannya, jangan Yesusnya. Orang dia lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu suruh turun. Siapa yang duduk kalau dia nggak ada? Udah gitu lu panggil, nggak lu suruh balik lagi, kan kurang ajar namanya. Itulah namanya stand up, timbul dari keresahan. Apalagi saya di Manado banyak yayasan-yayasan persekutuan doa yang aneh bin ajaib. Baca firman nggak pakai itu, langsung Tuhan berfirmanlah. Dia buka Alkitab. Batas Matius dan Maleaki. Nah lu mau ngomong apa? Tuhan tidak berfirman. Enggak lucu. Jadi saya main agama hanya di kulit. Saya tidak pernah meragukan kejuruselamatan Yesus Kristus. Saya hanya main kulit. Ngasih persembahan, kalau duit gopek dikekep. 50.000 ngambilnya kayak sedikit dikasih lihat gocap. Kalau yang gak ada duit, tangan doang yang masuk. Orang tanya, kenapa Mongol tahu? Ya begitu gua dulu. Jujur aja, dulu kalau gak ada duit di dompet, tangan masuk ke pundi. Aku serahkan roh jiwa dan tubuhku kepadamu. Ya kan? Tahu-tahu ada suara Tuhan, pulanglah nak. Meninggal. Tapi setelah saya belajar hidup, belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Sampai saya jujur aja, saya nggak pernah bercita-cita jadi artis bos. Saya orang sanger. Zaman saya sekolah TV cuma satu, itu pun cuma buat nonton Elias Pikal. Karena nggak ada listrik, adanya pakai aki. Antena sama pohon kelapa, tinggian antena. Karena disambung diikat di pohon kelapa. Hujan petir TV berubah warna jadi ungu. Otomatis gak mungkin tembus Jakarta, tapi Tuhan buat jadi, kenapa kita harus takut, betul? Ya artinya saya datang ke sini sebagai artis bro. Stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Santai. Artis lain mau mamer beli jam tangan 700 juta, saya 2,8 M. Rolex Daytona, Platinum. Yang percaya berarti Anda kurang beriman. Karena artis itu memakai barang apapun bentuknya selalu dianggap original. Saya susah nyombong Pak, beneran. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi. Mami sudah tua, alis nggak jadi-jadi. Karena mami saya alisnya ditato. Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini, mending sulam jangan ditato. Sulam setahun sekali boleh ganti. Tapi kalau tato seumur hidup. Sekarang alis mama turun bawah. Karena kulit mata menciut bro. Jadi kalau dia ke gereja, kalau dia masang alis 2 jari. Karena alis lama sama alis baru. Udah gitu dia marah-marah. Mengolan 9 daripada pensil alis ribet. Mendingan pakai sidol snowman. Yang ambil permanen. Isinya keluarin garis. Itu 6 tahun gak hilang-hilang.
Tapi kita mau marah ya santai. Saya kalau stand up juga nggak pernah ada yang marah karena materinya tentang mama dan anak. Anda coba dengar kalau mau ngolah stand up selalu mama yang gue bawa-bawa. Orang lain kenapa mama lu nggak marah? Orang kita bagi hasil kok. Saya sebelum manggung udah transfer duluan. Jadi mami saya tuh udah tahu kalau saya telepon Mi Somasoy. Dia tahu saya ada show. Terus dia bilang bye-bye. Enggak, dia bilang ngana hina ngana papa yang tim pulang bawa doi. Aman. Udah ada restu memang ngana mama kebanggaan. Santai. Anda tahu satu hal yang sampai hari ini saya pingin tapi nggak disetujui orang tua ngapain? Ke Israel. Saya pernah dapat tiket 4 bisnis kelas ke Israel. Saya ajak mama, anak sama mbak satu. Jadi mama, anak, saya, mbak. 4 bisnis kelas. Udah senengnya minta ampun saya ajak mama. Mah siap-siap Jo. Mari Jo orang ke Israel. Ih mama saya ke orang PA. Dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Di gua bingung. Mongol bingung. Ih bener ya. Kita ke Israel mau ketemu siapa ayo? Bunda Maria, Simon Petrus, Imam Kayafas. So mati dorang. Herodes, Pontius Pilatus, Nikodemus, Timotius, Paulus, Epidipus. So mati semua. Lalu ke sono mau ketemu siapa? Gue langsung mikir-mikir, ini yang PA gue apa emak ya? Jadi gue langsung mikir, oh wajar gue lucu karena emak gue juga geser. Ya udah dinikmatin aja. Until now mah gue bahagia, nggak pernah mumet. Anda pikir naik pesawat enak Bapak Ibu? Siapa yang bilang naik pesawat enak? Mau duduk di ekonomi di bisnis kelas tetap tekanan batin Pak. Senyenyak-nyenyaknya Anda tidur kalau pesawat goyang pasti bangun. Apalagi ada pemberitaan pramugari disuruh duduk kita akan melewati goncangan. Semua pasti doanya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Semua akan terjadi pengakuan dosa dalam pesawat. Setidaknya kalau pesawat jatuh gue udah aman pasti masuk surga. Saya juga mengalami hal yang sama Pak. Gue langsung lihat samping. Ini air apa tanah ya? Gue ngitung-ngitung. Teman gue bilang kalau kita kecelakaan pesawat Mongol kalau di air masih bisa lompat. Ekspektasi otak gue jalan. Lu mau lompat kemana? Ke air. Yakin selamat. Dengan kondisi 32.000 kaki, lu lompat di 10.000 kaki. Sampai dasar nyampe-nya Pak. Sing. Nah lu mau balik dari dasar ke atas, tetap meninggal Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya santai aja. Sama dengan hari ini, Anda nggak usah ribet. Selama kursinya diikuti protapnya berarti aman terkendali. Amin. Jadi nggak usah takut ke gereja. Gunakan masker yang ada. Saya bawa masker pasti ada cadangannya. Gak mau ribet. Termasuk dalam hal memberi. Saya gak pernah ribet buat Tuhan. Karena prinsip saya memberi. Karena barangnya ada di saya. Kenapa? Karena saya konsepnya buka sama-sama ini paling terakhir. 2 Korintus 8 ayat 12. Jadi kalau Anda mau memberi bagi Tuhan. Prinsipin ini. Ih cakep banget potongan jenderal ya. Kayak kolonel gimana gitu ya. Sayang kacamatanya di kepala. Maklum lah ya. Matanya gak minus ya minus otaknya. 2 Korintus 8 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi hari ini Anda nanti kita akan persembahan. Anda memberi, ingat syaratnya barangnya ada padamu. Jadi kalau Anda nggak punya, ya jangan kasih. Anda punya gitu ya, duit gocap. Terus ada 20.000, ada 2.000, ada 5.000. Jangan pilih yang 2.000 Pak. Mempermalukan Tuhan. Dan mempermalukan dirimu. Karena Tuhan sudah memberkati engkau. Masa Anda kasih ke Tuhan 2.000, terus Anda nyanyi, ku mau di sana. Tiketnya nggak cukup. Lu ngasih cuma 2.000 doang, beli rokok juga gak sampai, beli kerupuk juga kurang, masih tambah gopek. Jadi ingat, beri yang terbaik, karena kalau Anda memberi yang terbaik, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Memang dompetnya Gucci tapi palsu. Palsu Pak, palsu. ATM-nya cuma 3 tapi kartu BPJS-nya 2. Ada artis pakai Hermes 200 juta tapi kartu kreditnya semuanya ada 4. Ngutang. Jadi santai, amin. Amin. Anda mau ngupil yang penting hati-hati jangan dipelintir ya. Ya. Kalau boleh dirasa dikit agak asin ya.
Saya pernah waktu kecil ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh gue sorry kamu, gue gak pernah ngupil, gak pernah dirasain. Anda berarti masa kecilnya kurang bahagia. Ya. Belum lagi kita Indonesia negara kepo. Keponya Indonesia tuh ketinggian loh Pak. Orang Jepang, orang Korea tuh sangat cuek dengan apapun. Tetangga mereka kecuali kebakaran baru mereka ikut membantu. Kita enggak, orang kentut pun dikepoin loh Pak. Saya pernah di mall di Senayan City, urinoirnya ada 8, ada 6 orang pipis termasuk Mongol. Jadi kita pipis di urinoir, tahu-tahu di belakangnya bunyi put. Kita berenam kayak korlo nengok ke belakang. Nah itu kan terbukti, Prancis bom meledak orang kabur, betul? Lah Indonesia bom meledak orang numpuk di Jalan Sabang, di Jalan Sarina. Bahkan ada mobil malang jalan, ada tukang sate nyelonong. Itu nggak kepo apa bangsa kita. Udah habis cuci tangan di wastafel, bukannya keluar, enam-enamnya nunggu orangnya keluar. Orangnya keluar kita berenam komen, oh elu. Dikepo loh Pak. Ini yang paling terakhir, 2 hal terakhir dari Indonesia. Indonesia adalah negara yang saat ini tidak punya film anak kecil lagi. Ada sih tapi sedikit. Lebih banyak film-film dari luar yang diadop jadi film Indonesia. Khususnya anak kecil. Dulu kita ada apa? Si Unyil. Senakal-nakalnya si Pak Oga ada Pak Raden yang memberi nasihat. Betul? Lah sekarang anak kecil dibombardir dengan 3 film utama. Yang gua bingung ini anak gak ada orang tuanya. Contoh Marsha and the Bear. Kenapa gak ada orang tuanya? Ya Marsha tinggal di hutan. Dan dia tinggalnya sama siapa? Sama serigala dan beruang. Bayangkan teman gaulnya binatang. Ini bapaknya siapa gitu. Mongol nanya, Marsha nakal apa enggak? Nakalnya minta ampun sampai beruang, kelinci, serigala kabur pakai ambulans. Ambulansnya serigala bukan dibawa, digotong. Ini kadang-kadang gue mikir apa serigala yang PA, apa yang bikin film yang PA ya. Maksudnya itu kan ambulans ada banyak, kenapa harus digotong gitu. Apa lagi? Film paling aneh tentang Dora. Marsha usia 4 tahun, Dora lebih tua lagi 6 tahun. Kenapa Mongol rasa aneh? Karena selama saya nonton film Dora, saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Bener gak? Ada Anda nonton Dora terus ngomong saatnya tidur siang? Gak ada, Dora kerjaannya ngapain? Kelayapan. Selalu dia jalan, bener loh. Kadang-kadang gue mikir ini mamanya siapa sih nih anak. Gak ikut sekolah minggu kayaknya si Dora, bener. Gak pernah belajar, saya bukan pasukan berjalan. Ini kerjanya kelayapan. Dan yang bikin kesel di film Dora apa? Bukan soal kelayapan. Selalu nanya mau kemana. Yang jalan dia, kita yang nonton yang repot. Mau kemana kita hari ini? Lalu yang jalan kenapa nanya gitu loh. Harusnya dia sebelum keluar rumah kan udah punya rencana. Oh gue mau ke rumah nenek. Ini dia nanya. Yang bikin gue kesel tuh selalu kasih dia nanya. Dia yang jawab bukan kita. Kita hanya disuruh mancing jawab. Dan pasti jawaban kita salah. Hutan, danau, pantai. Hutan, danau, pantai. Kita spontan jawab hutan, dia teriak. Tidak, kita ke pantai. Lu ngapain nanya? Gini. Ini Dora Oneng, Bapak di sorga. Aduh. Tapi kita mau marah ya itulah hiburan buat anak kecil. Bahkan Dora bikin gua kesel tuh pernah dia nanya, di manakah rumah nenek? TV gua matiin. Anak saya sampai ngomong, ih papi jahat banget deh. Gue bilang ya di neneknya masa nanya kita? Kita kan gak saudara sama neneknya dia, makanya kita tanya. Harusnya tuh Dora cari bapaknya, papa di mana rumah nenek? Kenapa nanya kita yang nonton di manakah rumah nenek? Orang nenek-nenek lu kenapa nanya gua? Anak saya ngomong loh, ih papi jahat banget. Belum lagi ngadepin film SpongeBob. Lebih parah lagi, tinggal di dalam laut dengan kedalaman 100 meter. Patrick sama SpongeBob dimarahin Tuan Krabs, nongkrong berdua, ngerebus air. Otak gua langsung mikir, gua pernah ikut berkemah dulu. Masang api di pasir yang basah, nggak nyala lah, ini dalam air. Otak gua langsung mikir, apakah ini semak belukar yang Tuhan ketemu Nabi Musa apa gimana ya? Airnya mendidih loh. Gua pernah masukin panci Pak Ye di dalam air, dia ngambang loh Pak. Ini gua bingung loh kenapa begitu. Belum lagi Tuan Krabs. Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya? Lah gua bingung bini keberapa ini. Harusnya kan kepiting melahirkan kepiting. Kenapa kepiting kok anaknya paus? Gue langsung mikir-mikir apa ini anak dari istri ketiga apa gimana ya? Apa ini Tuan Krabs berpoligami apa gimana? Mumet loh.
Sama dengan mumetnya kita memberi bagi Tuhan. Di saat kita dapat sesuatu rezeki yang lebih, kita juga bingung mau ngasih buat Tuhan. Aduh gimana ya kebutuhan, ini kayaknya harus bayar listrik, ini begini. Akhirnya kita nggak ngasih. Padahal Anda harus memberi apa yang Tuhan punya. Kembalikan sistemnya. Saya jujur kalau masalah memberi, gue ikut otak gue geser, gue nggak punya agama. Gue pasti langsung milih, agama mana sih yang paling murah 1% kayak gitu ya. Ini kita Kristen 10% dan itu bikinnya tiap bulan Pak. Tapi orang tanya kenapa lu kasih Mongol? Karena janji Tuhan di Maliaki 3 ayat 10. Kalau Anda memberi buat Tuhan, Tuhan nyuruh uji dirinya. Sekarang Mongol tanya, lu berani uji Tuhan? Jadi kalau Tuhan bilang ujilah aku, pasti kita akan diberkati. Amin. Ya udah bawa yang terbaik buat Tuhan. Habis ini ada persembahan. Jangan sok diam terus lu masukin tangan, aku menyerahkan roh jiwa dan tubuhku. Dibisikin Tuhan, pulang nak. Meninggal. Jadi beri yang terbaik. Jangan 2.000 Pak, malu-maluin loh. Tuhan udah kasih nafas yang indah. Coba kalau Anda beli oksigen 2.000 gak dapat apa-apa. Cuma dapat kerupuk, tambah gope, itu pun gope di jalan yang dipungut. Orang Indonesia kan kalau ketemu gope sok-sok cool. Padahal kakinya udah duluan ke sana. Itu saya pernah ngelakuin waktu gembel. Cuman kalau sekarang kan udah artis ya. Udah enak ya kan. Tadi jalan-jalan di bawah orang ajak foto. Kamu Mongol buka maskernya? Enggak mau. Takutnya situ belum divaksin. Kalau udah divaksin ayo boleh buka masker. Tapi mau nyari angle manapun Kak boleh gak matanya agak sedikit dibelokin dikit. Ini segini aja. Saya tuh paling siksa ngapain foto KTP. Oke Bang Mongol ya ke kiri ya ke kiri Bang. Oke Bang tuh 2, 3. Dicuci. Ya Bang merem Bang. Boleh gak lagi? Oke Bang ya. Ya Bang agak lurus dikit ya ke kiri. Oke Bang tuh 2, 3. Kenapa? Karena orang mata sipit kena blitz pasti kedip. 7 kali difoto kedip, blitnya lagi kita kedip. Akhirnya yang punya tukang foto stres dia langsung bilang, oke Bang ya kiri Bang ya. Melotot Bang. Dapat. Coba tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Nah ini buktinya Indonesia gampang dikerjain. Saya minta tepuk tangannya berapa kali? Sekali. Terus kenapa diborong? Karena kita kebanyakan belajar pelajaran yang ngerjain sih. Coba Mongol tanya, Anda tahu siapa nama ibunya Budi? Ada yang tahu yang pernah sekolah ini, Ibu Budi ini, Bapak Budi, nama orang tuanya Budi siapa, Bapak siapa, Ibu siapa? Enggak ada Pak. Apakah mungkin sama kayak oma saya Ibu Yohana? Enggak ada penjelasannya, cuman ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ngeselin Pak nih pelajaran. Wati yang ke pasar, kita yang disuruh hitung kembaliannya. Padahal yang bawa duit Wati. Kesel loh Pak saya, kadang-kadang kalau pelajaran matematika tuh pelajaran yang bikin saya kesel. Kenapa? Karena selalu bukan kita yang belanja. Tapi ditanya berapakah kembaliannya. Kita akhirnya sembarang menuduh. Harusnya jangan dijawab, tunggu Wati pulang. Kalau Anda dipaksa jawab, ya jawab, hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Kenapa ikut dijawab? Anda tertawa 15 menit gua stand up, Anda tahu saya dibayar berapa? 70 juta. Saya ibadah 9 kali 15 menit. 7 kali 9, 630 juta. Dibayar oleh gereja, besok udah gak ada ibadah. Tapi saya satu-satunya artis yang kalau diundang gereja tidak pernah ada pertanyaan bayar berapa. Gereja satu-satunya yang undang Mongol boleh beli ekonomi. Pak Mongol nanti ada pelayanan di Balikpapan, kira-kira pesawatnya tiketnya gimana Pak? Bisnis, langsung stres. Hah? Pesawat Garuda bisnis. Pak sekarang lagi fix season, harga tiketnya 7.500.000. Berarti kalau kita bayar Bapak bisnis 2 kali, berarti kurang lebih harus punya duit 15 juta. Persembahan kasihnya 25 juta. Saya ke Pegadaian dulu ya, Gade Tanah Gereja. Saya lu mau beliin ekonomi paling rendah pun hayo-hayo aja. Yang penting duduknya di pesawat, nggak di begitu aja ya. Karena naik pesawat kita nggak bisa ngeluh Pak, toiletnya aja kecil sempit. Nggak bisa ngengkang Pak. Apalagi ekonomi. Mau begini nggak udah tembok. Kita bingung gimana ngebersihinnya, ini mau dirogoh dari mana. Takut salah pencet flash, nanti ada yang ikut hilang ditarik angin. Berdosa loh serius. Tapi bahagia ya bahagia aja lah ya. Gak usah stres, amin. Amin. Anda bahagia berarti Anda memiliki sukacita surgawi. Orang yang memiliki sukacita surgawi, orang yang tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, amin.
Mau diberkati Tuhan? Mau belajar untuk diberkati Tuhan? Mau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ikuti kata hatimu. Amin. Punya duit cuman gocap di dompet. Anda kasih 50.000 kepada Tuhan. Besok Anda jalan ketemu dompet. Jangan kesaksian itu berkat dari Tuhan. Kembaliin yang punya dompet lagi ngubek-ngubek nyari ya. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau nemu dompet. Itu ada KTP-nya lu balikin. Takut orangnya lagi stres nyari-nyari. Amin. Mau diberkati Tuhan? Mau belajar memberi dengan hati yang tulus dan barang tersebut ada pada diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.